Bab 846, ingin melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Bagaimanapun juga, ini jalan buntu. Ning Bingxian tergila-gila pada Chen Chang'an. Hal ini membuat marah Pangeran Long Chao. Akibatnya, bencana ini dibawa ke dinasti Naga Suci Agung. Hingga hari ini, dinasti Naga Suci Agung telah hancur, dan leluhur dinasti Naga tampaknya tidak jauh dari kematian. Dan semua ini disebabkan oleh Pangeran Long Chao. Adapun kakak senior Ning Bingxian, bagaimanapun juga, dia meremehkan kekuatan Tuan Muda. Tanpa diduga, dinasti Naga Suci Agung yang kuat masih tertahan di antara telapak tangannya. Di sini, Tuan Muda tidak menganggap dinasti Naga Suci Agung di matanya. Awalnya, Ning Bingxian pergi, hanya agar tidak membawa bencana bagi putranya. Mengikuti Feng Wanxi ke jalan berbahaya untuk mengalaminya, begitulah tampaknya. Sebenarnya tidak perlu. Jika kakak senior Ning Bingxian tahu semua ini, dia mungkin akan menyesal pergi ke jalan kuno yang berbahaya itu untuk mengalaminya. Dan yang terpenting, Ning Bingxian telah meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi untuk beberapa waktu. Namun, tidak ada berita yang kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Kakak senior, aku tidak tahu apakah kau tahu jalan itu, bagaimana kabarmu? Sekarang, dinasti Naga Suci Agung telah dihancurkan oleh bintang iblis. Leluhur dinasti Naga Suci Agung ini tampaknya sedang sekarat di tangan Tuan Muda. Jika kau tahu tentang ini, kau harus kembali. Medan perang. Pertarungan antara Chen Chang'an dan leluhur dinasti Long menimbulkan sensasi di semua pihak. Leluhur dinasti Long meledak. Tombak biru meledakkan sebagian besar tubuh leluhur dinasti Long. Segera, dari tubuh leluhur dinasti Naga, vitalitas yang agung muncul. Selama dia tidak dibunuh dalam hitungan detik oleh Chen Chang'an, dia yang melangkah ke alam dewa sejati tidak akan mati dengan mudah. Segera, tubuh leluhur dinasti Naga yang setengah hancur itu benar-benar sembuh secara langsung. Setelah sembuh, sekilas, tubuh leluhur dinasti Naga telah pulih tanpa cedera. Begitu, wajah leluhur dinasti Long sedikit pucat. Bahkan ekspresi leluhur dinasti Long menjadi lebih serius saat ini. Bagi leluhur dinasti Naga ini, bahkan dia sendiri sama sekali tidak memikirkannya. Dalam menghadapi serangan Chen Chang'an, dia akan sangat menderita. Terluka secara langsung, bahkan sedikit lebih lalai. Mungkin tombak tadi telah merenggut nyawanya. Sekarang, hati para leluhur dinasti Long begitu berat, ngeri, dan gelisah. Bahkan di hati para leluhur dinasti Naga, masih ada rasa takut. Jika leluhur dinasti Naga ini tahu bahwa Chen Chang'an kuat, dia akan mempertimbangkan dengan serius apakah akan menghadapi Chen Chang'an ini. Bahkan, dia akan menyerah membalas dendam untuk dinasti Naga Suci Agung, dan itu bukan tidak mungkin. Selama dia masih hidup, dinasti Naga Suci Agung akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi, siapa sangka, di awal, Chen Chang'an memberi kesan biasa-biasa saja. Di tubuhnya, tidak ada fluktuasi basis kultivasi yang kuat sama sekali. Dia terlihat dan terasa seperti orang biasa. Tidak menyangka, dalam sekejap mata, Chen Chang'an meledak dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Dan, ledakan kekuatan tempur ini bahkan membuat para leluhur dinasti Long ketakutan dan ngeri. Tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Meskipun, di bawah serangan pertama Chen Chang'an, dia tidak mati, tetapi masih hidup dan sehat. Tapi, leluhur dinasti Long saat ini, sebenarnya, Chen Chang'an sudah dipenuhi dengan rasa takut dan cemas. Bagaimanapun, meskipun dia berhasil memblokir gerakan pertama Chen Chang'an, namun, itu tidak berarti bahwa pada serangan berikutnya,
dia akan dapat lolos dari tangan Chen Chang'an. Saat ini, perasaan yang diberikan Chen Chang'an kepadanya telah berubah secara dramatis. Seperti gunung, itu menakjubkan. Seperti laut, kedalamannya tidak dapat melihat ujungnya. Bagi leluhur dinasti Long, dia tidak tahu berapa tahun yang telah dia lalui, dan dia tidak setakut seperti sekarang. Oleh karena itu, sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Adapun untuk menghadapi Chen Chang'an, sejujurnya, di hati leluhur dinasti Long, tidak ada ide seperti itu. Saat ini, hanya ada satu pikiran awal di benak leluhur dinasti Long, yaitu, haruskah kita memanfaatkan masa kini dan melarikan diri? Dia dapat melihat bahwa Chen Chang'an sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika Chen Chang'an benar-benar ingin menganggapnya serius, dia mungkin bukan lawan leluhur dinasti Long. Jadi, sekarang adalah saat yang kritis. Memilih untuk melarikan diri adalah yang paling tak terelakkan. Leluhur dinasti Long bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi tipe orang yang mengirim kematian. Mengetahui bahwa ada jalan buntu, dia harus bertarung melawan Chen Chang'an. Di DivineNet, banyak orang melihat bahwa mata para leluhur dinasti Long telah menjadi mencurigakan, dan mereka sudah memiliki ide untuk menghindari perang. Sun Wukong, Zhu Baji dan Wu Ming juga bertemu. Sun Wukong berkata, "Bos, orang ini mencoba melarikan diri." Jalan Pik Baji, mencoba melarikan diri di depan bos benar-benar aneh. Wu Ming tidak berbicara, hanya tersenyum dan mulai melantunkan mantra welas Asi Agung. Seperti yang dapat Anda bayangkan, di dalam hati mereka, leluhur dinasti naga ini sudah mati. Melarikan diri, itu tidak mungkin. Chen Chang'an setenang biasanya, menatap leluhur dinasti Long dengan ringan. Kepada leluhur dinasti naga di depannya, Chen Chang'an tidak menganggapnya enteng. Bagaimanapun, kekebalan Chen Chang'an berasal dari sistem, bukan dari leluhurnya sendiri seperti leluhur dinasti Long. Jadi, Chen Chang'an sama sekali tidak sombong atau angkuh. Kamu ingin melarikan diri. Para leluhur dinasti Long tidak dapat menahan perasaan tegang ketika Chen Chang'an mengungkapkan rencananya. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya menjadi lebih panik. Dia dengan cepat menyangkalnya, dan menggunakan minuman dingin untuk menutupi kepanikan di hatinya. Dasar semut terkutuk, karena mulah dinasti naga suci agungku akan hancur, dan aku akan membunuhmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan melarikan diri. Apakah menurutmu itu mungkin? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Baiklah, sebagai leluhur dinasti naga, aku yakin kamu tidak akan lolos dengan mudah. Setelah jeda, Chen Chang'an berbicara lagi. Namun, kamulah yang meninggal hari ini. Apakah kamu melarikan diri atau melawan, kamu tidak dapat lolos dari kematian pada akhirnya. Kata-kata tenang itu tampaknya berbicara tentang masalah sepele. Dengarkan kata-kata Chen Chang'an. Ini membuat para leluhur dinasti Long marah dan takut pada saat yang sama. Dia tidak bisa merasakan kesombongan Chen Chang'an, dia hanya bisa merasakan kepercayaan diri dari Chen Chang'an. Membunuhnya tidaklah sulit. Leluhur dinasti Long sangat tidak rela. Orang tua itu membunuhmu hari ini. Meskipun leluhur dinasti Long ingin melarikan diri, dia tetap tidak rela melarikan diri seperti ini. Dia tidak percaya bahwa Chen Chang'an benar-benar sekuat itu, meskipun dia hampir dibunuh oleh Chen Chang'an pada gerakan pertama. Tetapi saya tidak percaya bahwa di masa depan, Chen Chang'an akan dapat meledakkan kekuatan untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Saya melihat leluhur Long Chao membalikkan tangan kanannya, memegang pagoda kuno di antara kedua telapak tangannya. Di luar pagoda kuno ini, ada naga asli yang diukir dengan 9 kepala, melindungi seluruh pagoda kuno.
Ini adalah artefak yang kuat, sederhana dan kuno, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membuka dunia, muncul di pagoda naga kuno ini. Ketika leluhur dinasti Long mengorbankan pagoda kuno naga asli ini, kecemerlangan dan kecemerlangan langsung membesar dengan cepat. Asli, pagoda naga asli. Ini hanya seukuran telapak tangan. Namun dalam sekejap, itu tampak seperti gunung yang mencapai langit. Naga asli berkepala 9 yang diukir di atasnya juga pulih sepenuhnya pada saat ini, meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Raungan panjang meraung. Kemudian, naga asli berkepala 9 terbang di langit, menunjukkan semacam 9 naga yang menghancurkan langit. Bab 847, Pagoda 9 Naga, Ketakutan Putri Yao Yao, Rencana. Bunuh, teriak naga itu kepada para leluhur. Pagoda kuno naga asli terbang keluar secara langsung, menekan dunia, dengan kekuatan tak terbatas, dan naga asli berkepala 9 membuka jalan sebelumnya, mencabik-cabik dunia. Dengan pesona tak tertandingi yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, seluruh langit berbintang terkoyak menjadi jurang yang penuh dengan lubang. Memberikan perasaan yang mengejutkan, dan bahkan membuat kulit kepala terasa mati rasa. Pagoda naga sejati saat ini, kekuatan semacam ini, bahkan banyak biksu belum pernah melihatnya. Hanya dengan melihat melalui jaring dewa, Anda dapat merasakan kekuatan ilahi tertinggi yang terkandung di dalamnya. Di jaring ilahi, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini seharusnya pagoda 9 naga, artefak kuno." Dikabarkan bahwa itu ditempa dari daging dan darah naga berkepala 9. Ketika dinasti naga suci agung bangkit, para leluhur dinasti naga bergantung padanya. Pagoda 9 naga bertempur di langit berbintang dan membangun tanah yang termasyhur ini untuk dinasti naga suci agung. Ini adalah jurus naga sungguhan. Tampaknya para leluhur dinasti naga juga tahu bahwa ketenangan di depannya begitu kuat sehingga dia tidak berani ceroboh, atau dia tidak akan mengorbankan pagoda 9 naga. Namun, karena dia mengorbankan artefak kuno ini, dia pasti masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Chen Chang'an. Jadi tampaknya antara Chen Chang'an dan para leluhur dinasti Long, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, masih sama. Tidak diketahui. Petik 2. Tetapi saya masih optimis tentang Chen Chang'an. Ya, saya juga optimis tentang Chen Chang'an. Tidak, saya optimis tentang para leluhur dinasti Long. Chen Chang'an baru saja melancarkan gerakannya. Meskipun kuat dan mengerikan, kemungkinan besar itu akan berlangsung sebentar. Tidak mungkin Chen Chang'an akan dapat mengerahkan kekuatan sekuat itu seperti sekarang saat dia melakukannya lain kali. Petik 2. Petik 2. Pagoda 9 naga meledak dengan kekuatan yang mengerikan, membombardir Chen Chang'an, dan kekuatan yang mengerikan muncul dari pagoda 9 naga. Kekosongan runtuh di bawah tekanan, dan langit serta bumi terus-menerus berguncang. Sungguh mengerikan, dan Chen Chang'an, menghadapi pagoda 9 naga yang dikorbankan oleh leluhur dinasti naga, dia menghadapinya dengan sangat mudah. Angkat tanganmu, tapi begitu saja, di bawah kekuatan yang tak terkalahkan, ada ritme dan ritme yang menakutkan. Sebuah tangan raksasa berevolusi langsung di antara langit. Tangan raksasa ini bahkan lebih mengaburkan langit dan menutupi langit. Tampaknya tembakan itu adalah dewa yang menguasai dunia. Tidak ada yang memikirkannya. Bertahun-tahun yang lalu, bersama para leluhur kuno dinasti naga, mereka meletakkan artefak kuno, pagoda 9 naga. Di hadapan Chen Chang'an, kekuatannya tidak lain hanyalah sama. Tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan tangan emas besar Chen Chang'an, dia meraih pagoda 9 naga. Pagoda 9 naga berguncang, meledak dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Namun,
Sangat disayangkan. Itu sama sekali tidak berguna. Tangan Chen Chang'an, dengan ritme dan irama yang mengerikan, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dengan cara ini, dia bergerak menuju menara 9 naga untuk menekannya. Jiulong Zhenlong meraung, menghadapi tangan emas Chen Chang'an, itu adalah ledakan pembantaian. Namun, tidak ada yang berhasil. Saat tangan emas itu menyapu, dalam sekejap, dunia terkoyak. Sebaliknya, naga asli berkepala 9 yang keluar dari pagoda 9 naga tidak dapat dilawan sama sekali. Dengan cara ini, dia dilenyapkan oleh tangan emas Chen Chang'an. Kemudian, tangan emas besar Chen Chang'an menunjukkan kekuatan ilahi yang tak terhentikan. Dengan cara ini, pagoda 9 naga langsung tertangkap. Melihat ini, para leluhur dinasti Long merasa ngeri. Berjuang untuk mendapatkan takdir untuk mengubah kekuatan ilahi, saya ingin mengendalikan artefak kuno saya. Seluruh pagoda 9 naga berguncang mati-matian di bawah operasi para leluhur dinasti naga. Mengayunkan sinar yang tak berujung. Setiap sinar cahaya mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menghancurkan segalanya. Menyapu segalanya. Namun, itu tetap tidak berguna bagi tangan emas besar Chen Chang'an. Itu memberi kesan bahwa itu adalah tangan besar Chen Chang'an, yang tidak dapat digoyahkan sama sekali. Tiba-tiba, dari tangan emas besar Chen Chang'an, dalam sekejap, kekuatan perkasa yang tak terbatas muncul. Hanya dalam sekejap, leluhur dinasti naga benar-benar memutus hubungan dengan pagoda 9 naga. Tiba-tiba, wajah leluhur dinasti Long pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa mempercayainya. Pagoda 9 naga milik lelaki tua itu. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Sekarang, itu bukan milikmu lagi. Chen Chang'an telah ditekan oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat artefak kuno ini. Tetapi, di tangan Chen Chang'an, itu hanyalah mainan. Akhirnya, di tangan emas, pagoda 9 naga ini, sejak awal cahayanya, telah menjadi suram, dan semua kekuatannya disegel di dalamnya. Chen Chang'an melemparkan pagoda 9 naga tanpa nama. Hadiah untukmu. Anonymous merasa tersanjung. Terima kasih bos. Dia telah melihat betapa mengerikannya pagoda 9 naga, betapa mengerikannya kekuatan yang dikandungnya, dan betapa mengerikannya itu. Hanya saja, Anonymous tidak pernah menyangka, akhirnya, artefak kuno ini benar-benar diberikan kepadanya oleh bos. Adapun jaring ilahi, semua orang sekali lagi terkejut. Pegang rumput, ini adalah artefak kuno. Tenangkan para dewa dengan mudahnya mengambil artefak kuno leluhur dinasti Long. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Bahkan artefak kuno ini tidak menimbulkan ancaman bagi Chen Chang'an. Leluhur dinasti naga ini dalam bahaya. Di masa depan, jangan memprovokasi Chen Chang'an. Orang ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat kita provokasi. Terlalu menakutkan. Lihat, setelah Anshan mendapatkan artefak kuno ini, dia benar-benar memberikan artefak kuno itu kepada bawahannya, sangat iri. Ini adalah artefak kuno. Itu diberikan seperti ini. Anak botak itu mendapatkan artefak kuno ini dan akan menjadi yang terkuat di galaksi Yuheng di masa depan. Ini masalah yang wajar. Aku benar-benar ingin menjadi bawahan Anshan, tidak hanya bisa makan daging naga, tetapi juga diberi hadiah artefak kuno. Bintang Iblis. Ketika Putri Yao Yao melihat bahwa Chen Chang'an mudah dilakukan, dia mengambil artefak kuno leluhur dinasti naga. Ini membuat ekspresi Putri Yao Yao sangat serius. Sepertinya dia masih diremehkan. Aku tidak menyangka kekuatan orang ini begitu kuat. Pertama kali, di mata Putri Yao Yao, dia cemburu pada Chen Chang'an. Hong Xing menghela nafas. Dari kekuatan yang telah ditunjukkan Anshan sejauh ini,
ranah kultivasinya setidaknya telah mencapai ranah dewa sejati bintang 8, atau bahkan ranah dewa sejati bintang 9. Tidak mengherankan bahwa ketika bawahan pergi ke alam abadi Kyushu, Anshen dapat dengan mudah membawaku ke alam itu, membunuh. Dunia ini selalu menghormati kekuatan. Karena Chen Chang'an dengan mudah mengambil artefak kuno leluhur dinasti Long, hal itu juga benar-benar membuat dunia luar melihat kekuatan Chen Chang'an sendiri, daripada mengandalkannya. Tentu saja, Chen Chang'an juga menarik perhatian. Putri Yao Yao menyaksikan siaran langsung, dan matanya yang menyedot jiwa bersinar dengan cahaya. Baginya, kultivasi alam dewa sejati mungkin agak konservatif, dan mungkin dia telah melangkah ke alam yang lebih tinggi. Saya mendengar evaluasi Putri Yao Yao. Hong Xing itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Putri, Anda mengatakan bahwa Anshe N telah mengambil langkah itu, bagaimana ini mungkin? Langkah ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk melangkah keluar, bahkan jika itu adalah bintang iblis, hanya sedikit orang yang bisa melangkah keluar. Ekspresi Putri Yao Yao sangat rumit dan serius. Katanya, saat ini hanya tebakan. Mengenai apakah dia telah mengambil langkah ini, aku masih perlu mengunjungi wilayah abadi 9 provinsi untuk mengetahui situasi spesifiknya. Dari apa yang telah kutunjukkan sejauh ini, berteman dengan Anshen adalah hal yang baik. Jika aku melawannya, aku selalu memiliki intuisi yang sangat buruk. Putri Yao Yao bergumam. Dia hanya berpikir untuk melawan Chen Chang'an sejenak. Aku tidak tahu mengapa, itu akan membuatnya merasa gelisah dan intuisi bahwa bencana akan datang. Dan selalu, Putri Yao Yao sangat mempercayai intuisinya. Jadi, dalam hati Putri Yao Yao, dia tidak pernah ingin menentang Chen Chang'an. Hanya berpikir, itu hanya untuk berteman dengan Chen Chang'an. Sekarang, satu-satunya hal yang tidak diketahui Putri Yao Yao adalah, meskipun dia ingin berteman dengan Chen Chang'an, hanya tidak tahu, apakah Chen Chang'an bersedia. Bab 848, Membunuh, melangkah ke keabadian, atau telah disucikan sebagai leluhur. Entah bagaimana caranya, Putri Yao Yao tidak banyak berpikir. Selama kamu bukan musuh, semuanya baik-baik saja untuk dikatakan. Kalau begitu, Putri Yao Yao memerintahkan Hong Xing. Pergilah dan bersiap-siap. Setelah pertempuran antara Anshen dan leluhur dinasti Long selesai, mereka akan pergi ke Jiushu Xianyu untuk mengunjungi Anshen. Sesuai perintah, untuk berbicara tentang leluhur dinasti Long saat ini. Bagaimana perasaannya? Putus asa, teralihkan perhatiannya, takut, tidak mau, marah, semuanya. Pada saat ini, emosi leluhur dinasti Long sangat rumit. Dia pikir setelah menggunakan artefak kunonya, dia bisa menyelamatkan situasi. Tapi siapa tahu, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan jika dia mengorbankan artefak kuno, lalu kenapa? Itu tidak mudah diambil oleh Chen Chang'an. Bahkan, artefak kuno yang dia anggap sebagai harta karun, itu ada di tangan Chen Chang'an, tetapi dia mengabaikannya, tidak memperhatikannya sama sekali, dan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Hingga saat ini, baru saat itulah para leluhur dinasti Long tahu seberapa besar jarak antara dia dan Chen Chang'an. Tentu saja, para leluhur dinasti Long saat ini tidak ada lagi pikiran dalam benaknya untuk terus bertarung dengan Chen Chang'an. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan para leluhur dinasti Long, melarikan diri saja. Jadi, setelah pagoda 9 naga diambil oleh Chen Chang'an, leluhur dinasti Long datang ke sini. Dia membuat keputusan yang tegas, mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan melarikan diri dengan putus asa. Sungguh disayangkan,
Para leluhur dinasti Long tidak melarikan diri sama sekali. Ini awalnya adalah kandang naga untuk menghadapi Chen Chang'an dan mencegah Chen Chang'an melarikan diri. Namun, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Langit dan bumi berubah, dan naga-naga itu berbaring telentang, menghalangi langit berbintang. Sebaliknya, mustahil bagi para leluhur dinasti naga untuk melarikan diri. Dia langsung diblokir oleh naga-naga itu. Shenlong menatap dingin, meraung dan meraung. Bahkan melambaikan ekor naga yang besar untuk mencegah pelarian leluhur Long Chao. Ekor naga itu menjentikkan. Kekuatannya tidak terbatas. Menjebak leluhur dinasti Long di langit berbintang ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin? Leluhur dinasti Long sangat tidak mau, dan wajahnya bahkan lebih pucat dan lebih putus asa. Tiba-tiba, di belakang leluhur dinasti Long, ada suara acuh tak acuh. Kursi ini ingin membunuhmu, bisakah kau melarikan diri? Mendengar suara yang akrab dan tidak dikenal ini, leluhur Long Chao terkejut. Ketika berbalik, leluhur dinasti Long bertemu Chen Chang'an. Saya tidak tahu kapan. Chen Chang'an sudah muncul 3 kaki di belakangnya. Sejak awal, Chen Chang'an tenang dan kalem, mengangkat tangan dan kakinya, semuanya dengan postur yang tak terkalahkan. Sebaliknya, leluhur dinasti Long, dari awal hingga sekarang, seperti badut dan ditertawakan. Ketika leluhur dinasti Long melihat Chen Chang'an, dia benar-benar putus asa. Tidak menembak atau melawan, dengan plop, kakinya melunak, dan dia berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan muda, ampuni hidupmu. Ini semua salahku bahwa penjahat itu memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai, menyinggung putranya, dan meminta putranya untuk mengabaikan penjahat itu. Di Divine Net, ketika semua orang melihat leluhur dinasti Long berlutut, mereka terkejut, dan pada saat yang sama mereka merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun juga, sekarang semua orang tahu bahwa leluhur dinasti naga ini sangat kuat. Namun, leluhur dinasti Long bukanlah lawan Chen Chang'an. Pengampunan adalah pilihan terbaik. Jika Chen Chang'an beruntung, mengampuni nyawanya. Namun, sangat disayangkan. Keberuntungan untuk mengampuni nyawanya sangat tipis sehingga hampir mustahil. Chen Chang'an dengan tenang menatap leluhur Long Chao dan berkata, "Apakah menurutmu memohon belas kasihan itu berguna?" Leluhur dinasti Long memucat, "Itu. Sebenarnya, aku tidak memiliki banyak keluhan dengan putra itu. Aku tidak memiliki permusuhan atau kebencian dengan putra itu. Semua ini adalah kontradiksi antara orang bijak Agung Long Chao dan putra itu." Chen Chang'an tersenyum dan berkata tanpa basa-basi. Mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya yang sebening kristal berubah menjadi pisau telapak tangan. Menghadapi naga di depannya, dia menebas leluhurnya. Semua orang melihat cahaya yang tak tertandingi menembus. Semua ini terlalu cepat. Bahkan orang-orang tidak dapat kembali sadar. Dan ketika mereka kembali sadar, para leluhur dinasti Long telah berubah menjadi mayat yang dingin, dan mereka tidak dapat mati lagi. Jiwa ilahinya dimusnahkan pada saat ini dan tidak ada lagi di dunia ini. Ini juga berarti bahwa pada saat ini, para leluhur dinasti Long tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tentu saja, kecuali untuk fungsi pengendalian hidup dan mati, yang dimiliki oleh Chen Chang'an. Tetapi, Chen Chang'an tidak pernah berencana untuk menggunakan pengendalian hidup dan mati, apapun untuk membangkitkan leluhur dinasti Long ini. Mengenai permohonan belas kasihan leluhur dinasti Long ini, Chen Chang'an tidak pernah mendengarnya. Dia tidak bisa melepaskan leluhur dinasti naga ini. Benar sekali. Api liar, di musim semi. Meskipun dia memiliki wilayah kekuasaan yang tak terkalahkan, dia tidak perlu takut pada leluhur dinasti naga. Namun,
Dia tidak ingin musuh-musuhnya terus-menerus memikirkannya. Chen Chang'an tidak dapat menahan sedikit kekecewaan ketika dia melihat mayat leluhur dinasti Long. Aku tidak menyangka akan membunuh leluhur dinasti Long ini, dan lebih dari 800 juta dewa meledak, dan ada 3 peti harta karun dewa. Satu-satunya hal yang mengecewakanku adalah leluhur dinasti naga adalah musuh terkuat yang pernah kubunuh sejauh ini. Aku tidak menyangka bahwa bendera wilayah kekuasaan belum dirilis. Benar saja, masih perlu keberuntungan untuk meledakkan bendera kecil wilayah kekuasaan. Lagi pula, terakhir kali Chen Chang'an membunuh Hong Xing, dia beruntung, dan bendera domain pun pecah. Saat itu, Chen Chang'an berpikir bahwa seharusnya tidak sulit untuk memecahkan bendera domain. Benar saja, saya masih berpikir terlalu banyak. Mengenai Shen Wang, dengan kematian leluhur dinasti Long, tidak dapat dihindari bahwa akan ada keributan. Leluhur dinasti Long benar-benar mati. Sayangnya, bagaimanapun juga, generasi pahlawan sudah berakhir, dan mereka telah memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Dengan kematian leluhur dinasti Naga Suci Agung ini benar-benar tidak ada lagi di dunia ini. Saya pikir leluhur dinasti Long memohon belas kasihan, dan Anshen akan sedikit lebih lunak di sini. Bahkan jika mereka ingin membunuh leluhur dinasti Long, mereka akan sedikit ragu. Seperti yang diharapkan, saya terlalu naif dan berpikir terlalu banyak. Ya, jangan lihat penampilan Anshen yang lembut ini, tetapi jika seseorang dapat memprovokasi dia, Anshen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang ini juga orang yang kejam dan tegas. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sejak Anshen lahir, dia telah memprovokasi Anshen, tetapi tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Petik 2. Itu benar. Jika bukan karena dinasti Naga Sage Agung yang memprovokasi Anshen, kita masih tidak mengenal orang ini, dan aku tidak menyangka bahwa bintang iblis akan menyembunyikannya begitu dalam. Kamu berkata, alam macam apa yang telah dimasuki roh penenang ini sekarang? Benarkah Tuhan? Kurasa itu benar, kekuatan yang ditunjukkan Anshen seharusnya memiliki dewa sejati bintang 8 dan 9. Sayang sekali, pada akhirnya, leluhur Long Chao memilih untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Jika dia bertarung sampai mati, mungkin kita akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Anshen. Benar sekali. Tiba-tiba, orang lain berkata, di sini di Anshen, kekuatannya berada di luar pemahaman. Mungkin saja untuk dewa sejati bintang 8, dewa sejati bintang 9, bukan hanya itu, tetapi kekuatan Anshen mungkin telah melangkah ke alam yang lebih tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, ada sensasi di internet. Alam yang lebih tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Anshen benar-benar melangkah ke alam itu, maka dia memenuhi syarat untuk mendominasi galaksi Yuheng. Aku tidak percaya. Aku juga percaya. Saat ini, ada galaksi Yuheng yang berada di peringkat 10 besar, salah satu planet yang tidak lebih lemah dari bintang iblis. Pria besar Qi Xianxing membuka mulutnya di Shenwang. Kekuatan menenangkan pikiran tidak terduga, dan 30% mungkin telah melangkah ke alam abadi, atau telah menjadi orang suci dan leluhur. Bab 849, ada pendapat yang berbeda, dan mulailah memotong daun bawang di planet Yudan. Hari ini, ada banyak diskusi di DivineNet. Mengenai kekuatan Chen Chang'an, semua orang mengejar bayangan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Chen Chang'an. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa kekuatan Chen Chang'an telah mencapai keabadian. Menjadi dewa abadi. Bahkan diskusi di Godnet bahkan lebih gila. Masih ada orang yang mengatakan bahwa Chen Chang'an telah lama menjadi orang suci. Secara keseluruhan, karena hari ini,
kekuatan yang ditunjukkan Chen Chang'an di depan para leluhur dinasti naga benar-benar mengejutkan. Lagi pula, dalam siaran langsung ini, ada juga pembangkit tenaga listrik top, dan orang-orang besar sedang menonton pertempuran ini. Dapat dikatakan, mereka adalah pembangkit tenaga listrik di era yang sama dengan para leluhur dinasti Long. Di masa lalu, kekuatan para leluhur dinasti Long dapat digambarkan sebagai bersemangat tinggi dan tak terkalahkan. Lagi pula, dia dapat menciptakan dinasti naga suci agung. Bagaimana mungkin mudah untuk membuat bintang kuno Changlong menjadi salah satu dari 100 planet teratas? Oleh karena itu, pada generasi yang sama, pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya mengira itu karena para leluhur dinasti naga. Mereka langsung terdesak hingga tak bisa mengangkat kepala. Namun kini, siapa sangka, leluhur dinasti naga ini akhirnya tewas di tangan Chen Chang'an. Biarkan mereka menghela napas dalam waktu yang bersamaan. Tak dapat dipungkiri bahwa ada rasa sedih dalam kematian seekor kelinci dan seekor rubah. Tanpa disadari, mereka telah menyingkap tirai. Di era ini, tirai itu bukan lagi milik mereka. Dan kini, orang-orang yang selamat dari era leluhur dinasti naga. Sebagian besar waktu, mereka sudah meninggal, duduk dan duduk. Bahkan masih hidup, rentang hidup juga telah berakhir. Tak jauh dari kematian, kini, mereka seakan telah melihat bintang baru yang terbit dengan cepat dengan sikap yang tak terhentikan. Tanyakan saja kepada seluruh galaksi Yuheng, siapa yang dapat mengalahkan Chen Chang'an. Dan situasi saat ini, yang terpenting, itu karena mereka sama sekali belum mengetahui kekuatan Chen Chang'an. Tak seorang pun tahu seberapa kuat Chen Chang'an sekarang, dan sudah mencapai alam kultivasi apa. Untuk saat ini, semua ini masih belum diketahui. Adapun Chen Chang'an, dia tidak peduli sensasi macam apa yang ditimbulkannya dengan membunuh leluhur dinasti Long dengan begitu mudahnya. Sekarang, meskipun tidak ada manfaatnya di dinasti Naga Suci Agung, ya pada akhirnya, hanya bertemu tikus mati. Ini hampir tidak cukup untuk minum sup. Hal ini juga membuat Chen Chang'an merasa sedikit lebih baik. Kemudian, Chen Chang'an kembali ke kapal antariksa dan memerintahkan Zubaji dan yang lainnya untuk mengemudikan kapal antariksa pulang. Dalam perjalanan Chen Chang'an kembali ke wilayah abadi Kyushu, di jaringan ilahi, ekspresi tentang pembunuhan Chen Chang'an terhadap leluhur dinasti Naga masih bergejolak. Juga biarkan lebih banyak orang tahu tentang orang ini. Dan Chen Chang'an juga tidak peduli. Sehari kemudian, Chen Chang'an kembali ke planet Pilgiok di kapal antariksa. Setelah kembali ke planet Yudan, keluarga ungu saat ini, dapat dilihat bahwa pada saat Chen Chang'an datang ke planet Yudan, setiap anggota keluarga Zi memuja Chen Chang'an seperti itu. Kekaguman. Meskipun, sejujurnya, Chen Chang'an pergi ke bintang kuno Changlong. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya membunuh leluhur dinasti naga. Mengenai kehancuran bintang kuno Changlong, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Tetapi ini tidak menghalangi orang untuk memujanya. Dan sekarang, dengan hancurnya dinasti Naga Suci Agung, di pihak keluarga ungu, di hari-hari mendatang, mereka akhirnya tidak perlu menjalani kehidupan yang penuh kecemasan. Itu lagi pula, selama dinasti Naga Suci Agung tidak disingkirkan suatu hari nanti, dan planet Yudan, begitu juga keluarga Zi, tidak akan terbebas selama sehari. Biarlah keluarga Zi hanya tinggal di planet Pilgiok dengan jujur, dan jangan pernah berani pergi ke dunia luar. Aku khawatir jika aku tidak hati-hati, aku akan ditemukan oleh orang-orang dinasti Naga Suci Agung. Lalu kecelakaan lagi. Dia meninggal secara tragis di tangan orang-orang kuat dinasti Naga Suci Agung. Dan sekarang,
Dengan hancurnya dinasti naga suci agung, para anggota keluarga Zi akhirnya bisa pergi dengan percaya diri dan pergi ke dunia luar. Di pihak keluarga Zi, itu dimaksudkan untuk menjaga Chen Chang'an. Perlakukan Chen Chang'an dengan baik. Namun, Chen Chang'an sangat santai. Dia tidak melupakan tujuannya untuk kembali ke planet Pilgiok. Sama-sama, kembalilah sekali saja. Dia menggunakan pengendalian hidup dan mati untuk memberikan semua orang di planet Yudan pengalaman hidup dan mati. Seketika, dalam benak Chen Chang'an, ada serangkaian perintah sistem. Mendengar itu, kepala Chen Chang'an sakit. Abaikan saja perisai itu secara langsung. Dan Sun Wukong, Zhu Baji, dan Wu Ming semuanya terkejut saat mengetahuinya. Bagaimana planet inti giok asli, yang masih penuh vitalitas, menjadi bintang mati dalam sekejap mata. Tak bernyawa, di planet inti giok ini, biarkan mereka tidak merasakan vitalitas sedikit pun. Ini mengejutkan mereka bertiga dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Apa yang terjadi di sini? Bos, bagaimana Anda membunuh semua orang di planet Yudan? Tetapi saat berikutnya, setelah Chen Chang'an langsung membunuh semua orang di planet Yudan, dia membangkitkan mereka lagi. Planet Pilgiok yang tak bernyawa, pada saat ini, Anda hidup kembali. Di planet Pilgiok, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sejujurnya, ini masih Zubaji, pertama kali Sun Wukong dan Wu Ming melihat Chen Chang'an melakukan gerakan seperti itu. Sangat mengejutkan, kekuatan seperti itu mengerikan. Siapa yang bisa membayangkannya? Siapa yang bisa merasakannya? Belum melihat bos tertembak, dia mengubah seluruh planet kehidupan menjadi bintang kematian. Tanyakan saja kepada orang lain, siapa yang bisa melakukan ini? Jawab, tentu saja tidak ada. Dan Chen Chang'an membunuh semua orang di planet Yudan. Kemudian, semua orang di planet Yudan dibangkitkan. Ini bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk melakukannya. Melihat seluruh galaksi Yuheng, hanya Chen Chang'an yang bisa melakukan ini. Setelah memotong daun bawang ini, Chen Chang'an memeriksa pendapatannya. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya terkejut saat melihatnya. Setelah memotong daun bawang sekali pakai ini, nilai roh suci yang dipanen telah mencapai 2,3 miliar. Sedikit lebih banyak dari yang diharapkan Chen Chang'an. Bagaimanapun juga, karena keluarga Zi dan dinasti Naga Suci Agung memiliki dendam, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di pihak keluarga Zi takut akan perlindungan dinasti Naga Suci Agung. Meskipun, dengan perlindungan Chen Chang'an, tetapi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di planet Pilgiok masih merasa tidak nyaman, dan mereka semua meninggalkan planet Pilgiok. Juga seperti ini, planet Pilgiok saat ini sebenarnya memiliki populasi makhluk yang lebih besar daripada sebelumnya. Awalnya, Chen Chang'an bermaksud untuk mengembangkan planet Pilgiok lagi. Bagaimana kita bisa menunggu sampai populasi pulih sebelum memotong daun bawang? Tetapi untuk saat ini mengejutkannya. Dia bahkan memperoleh 20 miliar poin roh ilahi. Mengenai pengorbanan bintang kuno Changlong, karena kartu pengurangan 500 kali lipat, sekarang hanya dibutuhkan 10 miliar dewa. Sepertinya sekarang, sudah cukup. Chen Chang'an sangat puas. Tentu saja, meskipun planet Yudan, daun bawang ini semuanya sekali pakai. Namun, masih bisa berkelanjutan. Jadi, setelah membiarkan orang-orang di planet Yudan ini mengalami pengalaman hidup dan mati, Chen Chang'an masih menggunakan semua makhluk hidup untuk mengubah bakat mereka, mungkin untuk menghilangkan luka dan penyakit gelap di tubuh mereka saat mereka dibangkitkan. Jadi, saat orang-orang ini dibangkitkan lagi, mereka telah menemukan perubahan mereka sendiri. Meskipun ini mengejutkan orang-orang di planet Yudan,
mereka juga penuh kejutan. Ini sungguh keajaiban. Bab 850, tujuan kecil jangka pendek, menjadi dewa untuk keluar dari bea cukai. Setelah memanen gelombang daun bawang ini, Chen Chang'an sangat puas, langsung merasa lebih baik. Bersiaplah untuk kembali ke bintang kuno Changlong sekarang. Bintang kuno Changlong telah diduduki. Tetapi, atas undangan hangat dari keluarga Si, Chen Chang'an tidak terburu-buru. Lagi pula, bintang kuno Changlong ada di sana, dan tidak ada seorang pun yang akan mengambil bintang kuno Changlong. Apa yang akan dilakukan Chen Chang'an? Yaitu pergi langsung ke bintang kuno Changlong dari belakang. Kemudian mengorbankan 10 miliar dewa dan langsung menduduki bintang kuno Changlong. Dan setelah Chen Chang'an menduduki bintang kuno Changlong, manfaat yang Anda dapatkan tidak terbayangkan. Misalnya, pada saat itu, berevolusi menjadi planet di antara ribuan makhluk abadi. Chen Chang'an dapat langsung mengirim ribuan makhluk abadi ke bintang kuno Changlong. Mengintegrasikan bintang kuno Changlong dengan ribuan makhluk abadi yang telah menjadi planet. Pada saat itu, dia tidak melakukan apapun di sini. Itu sudah menjadi 100 planet teratas. Dengan cara ini kedua tangan mengambil yang murah. Tetapi, meskipun itu yang murah, namun, di galaksi Yuheng saat ini, berapa banyak orang yang berani menentangnya. Setelah itu, di bawah sambutan hangat dan penuh hormat dari keluarga Si, Chen Chang'an makan. Chen Chang'an memuji kepala keluarga Si. Bagus, bagus, menjanjikan. Dipuji oleh Chen Chang'an, kepala keluarga Si merasa tersanjung. Mengatakan itu pasti akan berhasil untuk menenangkan saraf. Tenangkan saja para dewa dengan perintah. Planet Yudan, keluarga Si telah melakukan yang terbaik untuk menenangkan saraf. Akhirnya, sebelum Chen Chang'an pergi, itu hanya gelombang kecil bakti. Ketika Chen Chang'an pergi ke bintang kuno Changlong sebelumnya, Zi Sanhe, kepala keluarga Si, tidak punya waktu untuk menghormati Chen Chang'an. Sekarang, Chen Chang'an kembali. Jangan lewatkan kesempatan untuk menghormati ini. Saya melihat Zi Sanhe langsung mengeluarkan kotak brokat, tampak penuh hormat, dan menawarkannya dengan kedua tangan. Tuan Anshen, ini disiapkan khusus untuk Anda oleh planet Yudan. Chen Chang'an tidak mengatakan apa-apa, dan dia menerima kotak brokat itu dengan tenang. Bagaimana mengatakannya? Sekarang, bendera domainnya telah ditancapkan di planet Pilgiok. Di seluruh planet Yudan, semuanya telah ditempati. Tentu saja, semuanya juga miliknya. Termasuk semua jenis senjata ajaib, semua jenis harta karun ramuan, termasuk wanita, dan sebagainya. Tidak perlu banyak bicara lagi. Kalau begitu, Chen Chang'an membuka kotak brokat itu. Di dalam kotak brokat itu, ada cincin penyimpanan. Terbuka untuk dilihat. Benar sekali. Di dalamnya ada dewa-dewa kesayangannya, bertumpuk seperti gunung. Melihat para dewa bertumpuk di dalamnya, Chen Chang'an tersenyum. Sangat senang bisa menyimpan cincin penyimpanan ini. Lalu dia menepuk bahu Zi Sanhe. Bagus sekali, aku tidak menyangka kau akan mengerti aku. Zi Sanhe bahkan lebih tersanjung. Dia menyeringai. Tuan Anshen, ini adalah hal-hal yang harus aku lakukan. Saat ini, aku baru menyiapkan 2 miliar Divine Rare. Sekarang aku telah memerintahkan orang-orang untuk bekerja keras menambang bintang-bintang biji di dekat planet Jadepil, dan bernegosiasi dengan planet-planet kehidupan di sekitarnya untuk mendapatkan Divine Rare. Kurasa tidak lama lagi akan ada kumpulan lainnya. Sen Si menyampaikannya kepada Tuan Anshen. Ini pekerjaan yang berat, kau bisa meluangkan waktu untuk masalah ini. Tetapi kau tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Chen Chang'an berkata kepada Zi Sanhe, ikuti perintahmu,
Tuan Anshen. Sedangkan untuk kedua putrimu, karena kau begitu setia pada kursi ini pasti akan memperlakukan kedua putrimu dengan baik. Si Sanhe sangat gembira. Terima kasih Tuan Anshen. Bekerja keraslah, kau akan memiliki masa depan yang cerah. Menepuk bahu Zishanhe lagi untuk menunjukkan semangat, Chen Chang'an membawa Sun Wukong dan yang lainnya kembali ke alam abadi Kyushu. Ketika aku kembali ke wilayah abadi Kyushu, di Gunung Feixian, suasana masih sangat ramai. Semua orang sedang menjelajahi Senet. Kembalinya Chen Chang'an membuat semua orang berpikir. Chen Chang'an mengangkat ekor kecilnya dan mencubit wajah kecil Ling Baur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kau tidak ingin berlatih keras? Karena guru telah meninggalkan sedikit kekuatan, dan kau bermain lagi. Ling Baoer menjulurkan lidahnya, Tuan, mengapa kau kembali? Kami sedang menonton Tuan membuat gebrakan besar. Tuan luar biasa. Ekor kecilnya terangkat, tetapi dia tidak takut, dan bertepuk tangan untuk Chen Chang'an. Keempat Komandan Brigade Manajemen Kota Kyushu cukup tenang dan sangat hormat. Temui bos. Chen Chang'an melihat kultivasi semua orang. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Keempat komandannya sendiri, bahkan jika dia tidak menjadi dewa, tidak ada dari mereka yang menjadi kaisar. Adapun dia yang akan menduduki bintang kuno Changlong, biarkan ribuan orang abadi terbang langsung ke Gagak, dan mengubah dirinya menjadi salah satu dari 100 planet teratas di galaksi Yuheng. Mereka tidak bisa seperti ini. Mereka bahkan tidak bisa bertindak sebagai kedok. Kekuatanmu masih terlalu lemah, kata Chen Chang'an. Namun, bagi keempat panglima, Gu Yuan, King Yunfei, Qin Xiuwen, dan Zhuang Sui, sebenarnya basis kultivasi mereka tidak lemah. Di antara ribuan makhluk abadi, mereka sudah bisa disebut sebagai kekuatan tempur puncak, dan mereka tidak jauh dari menjadi dewa. Tidak mungkin, terutama di antara ribuan makhluk abadi, setiap langkah benar-benar besar. Tidak peduli seberapa cepat mereka tumbuh. Sejujurnya, mengikuti jejak Chen Chang'an bukanlah tugas yang mudah. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tanpa banyak bicara, mereka semua memberikan sebotol ramuan obat. Pil obat ini semuanya dibuka dari peti harta karun para dewa, dan semuanya adalah pil obat untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan. Itu cukup untuk membantu keempat panglima melangkah ke alam kaisar, atau bahkan ke alam dewa. Jalan Chen Chang'an. Ribuan wilayah abadi belum keluar dari wilayah itu, tetapi sekarang, tidak jauh dari memasuki galaksi Yuheng, dan sekarang, alam kultivasimu terlalu lemah. Dikatakan sebagai dewa, bahkan jika itu untuk menjadi kaisar agung di antara ribuan makhluk abadi, itu akan memakan waktu. Selama waktu ini, gunakan pil obat yang diberikan kursi ini untuk berlatih banyak. Berusahalah untuk melangkah ke alam dewa sesegera mungkin, jika tidak ketika Anda memasuki galaksi Yuheng, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan tenggelam di dalamnya dan langsung tersingkir. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Keempat komandan itu tiba-tiba tampak serius dan menjadi sangat serius. Jangan pernah mengecewakan bos. Bagaimanapun, keempat komandan ini sangat jelas dalam hati mereka. Mengapa Anda berkata seperti ini? Mereka tahu, di ribuan negeri dongeng, mereka kuat, tetapi, jika dikatakan pergi ke luar wilayah, kekuatan mereka sangat lemah. Tidak ada gunanya sama sekali. Melalui jaring dewa, mereka tahu betapa kuatnya dunia luar. Dan bos sekarang bahkan lebih terkenal dan terkenal di luar wilayah. Sebagai bawahan bos, mereka bahkan belum menembus alam dewa. Pada saat itu, saya pergi keluar wilayah dan menunjuknya kepada bos untuk kehilangan muka. Oleh karena itu, mereka masih harus bekerja keras untuk menerobos.
Keempat komandan itu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bos, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku pasti akan berlatih keras. Chen Chang'an mengangguk. Baiklah, kalau begitu tetapkan tujuan jangka pendek yang kecil untukmu. Qin Xiuwen penasaran. Bos, tujuan jangka pendek apa yang kecil? Kamu mengasin. Gekaan diri dan berlatih sampai kamu menjadi dewa. Ketika Anda melangkah ke alam para dewa, maka Anda dapat meninggalkan adat istiadat kapan saja.